Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niluh Erna Pradnyayanti, nomor absen 9 dengan nomor NIM 2502612010039. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sebuah organisasi nirlaba di Bali bergerak di bidang pendidikan masyarakat, atau saya akan menjawab UTS Pendidikan Manajemen. Fungsi manajemen yang paling lemah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan fungsi manajemen yang paling lemah. Fungsi manajemen yang paling lemah dalam kasus tersebut dalam fungsi pengorganisasian atau organizing dan pengarahan, accounting. Pengorganisasian lemah karena koordinasi antar tim kurang efektif yang menandakan pembagian tugas atau wewenang dan tanggung jawab belum jelas. Pengarahan lemah karena meskipun rencana sudah dibuat, pelaksanaan sering atau tertunda-tunda, berarti pemimpin belum mampu memotivasi, menggerakkan, dan mengarahkan anggota secara optimal. Yang B, langkah-langkah manajemen untuk memperbaiki efektivitas organisasi. Yang pertama, memperbaiki struktur organisasi dan tetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas agar setiap relawan tahu perannya. Dan yang kedua, tingkatkan komunikasi dan koordinasi, adakan pertemuan rutin antara tim untuk memantau perkembangan kegiatan dan menyelesaikan kendala. Dan yang ketiga, berikan motivasi dan penghargaan, dorongan semangat relawan dengan apresiasi pelatihan atau kegiatan yang meningkatkan rasa memiliki terhadap organisasi. Yang keempat, perkuatan sistem, perencanaan, dan evaluasi. Pastikan setiap program memiliki jadwal yang realistis serta lakukan evaluasi berkala terhadap hasil kerja tim. Yang kelima, terapkan kepemimpinan partisipatif, libatkan relawan dalam pengambilan keputusan agar mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi. Dan yang C, kegiatan dengan teori fungsi manajemen menurut Henry Fayol. Menurut Henry Fayol, fungsi manajemen terdiri dari planning atau perencanaan, organizing, pengorganisasian, commanding, distracting, pengarahan, coordinating, koordinasi, atau controlling, pengawasan. Kasus di atas menunjukkan kelemahan pada organizing dan directing karena kegiatan sering tertunda menandakan lemahnya pengarahan dan koordinasi. Tim tidak bekerja efektif karena struktur organisasi dan pembagian kerja tidak optimal. Dengan memperkuat kedua fungsi tersebut sesuai teori Fayol, efektivitas organisasi dapat meningkatkan, relawan lebih terlibat, dan tujuan pendidikan masyarakat dapat tercapai dengan lebih baik. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Penerapan fungsi manajemen. Mulai dari planning, pengurus menyusun rencana kerja tahunan seperti peningkatan jumlah anggota, dana, simpanan, dan pelatihan keuangan. Yang kedua ada organizing. Struktur organisasi terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan manajer. Tugas dan wewenang tiap bagian dibagi dengan jelas. Yang ketiga ada accounting. Pengurus memotivasi anggota agar aktif menabung dan ikut kegiatan koperasi melalui rapat rutin dan pelatihan. Yang keempat ada controlling. Controlling dilakukan dengan audit dan evaluasi rutin untuk menilai kinerja dan memperbaiki manajerial nyata. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Koperasi mengalami penurunan partisipasi anggota dalam rapat dan kegiatan simpan pinjam dengan banyak anggota yang merasa kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan kurang mendapatkan informasi tentang manfaat koperasi itu. Nomor C, solusi berdasarkan teori manajemen klasik dan modern. Yang pertama ada pendekatan klasik, seperti terapkan disiplin dan pembagian kerja yang jelas. Ada buat SOP agar kegiatan lebih efisien, lakukan pengawasan rutin oleh pengurus. Dan yang kedua ada pendekatan modern,
Tingkatkan komunikasi dua arah dengan anggota, libatkan anggota dalam perencanaan, adakan pelatihan dan penghargaan bagi anggota aktif. Gunakan media digital untuk informasi dan transparansi. Sekian dari saya, dari jawaban saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.